Ya, mulai alhamdulillah nasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam babu la yuqalu assalamu ala Allah. Bab tidak boleh dikatakan assalamu ala Allah. Assalam keselamatan. Maksudnya doa ini semoga keselamatan atas Allah, begitu artinya. Nggak boleh kita mengucapkan kalimat ini. Dalilnya wa fi sahih, dan di dalam kitab as-sahih yakni Bukhari dan Muslim, maksudnya An Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kemudian kalau ada berkata, idza kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fis shalah. Kami dahulu apabila bersama Rasulullah SAW fis shalah, di dalam salat, kulna kami membaca assalamu ala Allah min ibadih, assalamu ala fulan wa fulan, begitu. Assalamu ala Allah, semoga selamat atas Allah, min ibadih, dari hambanya. Dan assalamu ala fulan, dan keselamatan atas si fulan wa fulan, dan si fulan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqulu assalamu ala Allah, janganlah kamu berkata assalamu ala Allah. Fa inna Allaha huwas salam, karena sesungguhnya Allah adalah as-salam, yang maha pemberi keselamatan. Nah, ini dalil tentang tidak boleh mengucapkan assalamu ala Allah. Dulu itu jadi ketika baca tasyahud. Dulu ketika ini dulu baca tasyahudnya para sahabat tuh assalamu ala Allah, kemudian nanti assalamu ala Jibril wa Mikail, kemudian setelah itu dilarang mengucapkan assalamu ala Allah. Kenapa dilarangnya itu? Penyebabnya yang mana? Itu penyebabnya itu tadi, itu dalil yang dilarang. Fa innallaha huwas salam, karena sesungguhnya Allah itu adalah assalam, yang maha pemberi keselamatan. Dan kalau misalkan Allah diberikan keselamatan, berarti Allah butuh sesuatu yang lain, butuh sesuatu dari hamba. Nah ini tidak boleh bagi Allah. Allah itu tidak butuh kepada makhluk, akan tetapi makhluk yang butuh kepada Allah, itu dasarnya. Itu kan alasannya. Dan Allah adalah assalam, yang memberi keselamatan. Nah, itu orang yang memberi keselamatan tidak butuh diberi keselamatan. Beda dengan makhluk. Kalau makhluk bisa jadi dia itu memberi keselamatan kepada orang, gitu kan, menolong gitu misalnya, kan. Bisa juga dia ditolong, diberi keselamatan, tetapi bagi Allah tidak boleh, gitu ya. Itu dasarnya, itu kan. Allah maha kaya, tidak butuh keselamatan dari makhluk. Ya. Assalam itu termasuk nama Allah, itu Usama Abdissalam, yang diberi nama Abdussalam, hamba assalam. Assalam itu termasuk nama Allah, itu hamba assalam, ya. Kemudian assalam termasuk nama-nama Allah. Dan dari hadis ini juga dapat kita ambil pelajaran bahwa hukum itu bergandengan dengan sebabnya. Ilah, nanti ada kaidah fikih, al hukmu yaduru ma'al ilah wujudan wa adaman. Hukum itu beredar bersama sebabnya, ada dan tidak adanya. Nah ini dilarang. Coba perhatikan lafaz la taqulu assalamu ala Allah. Janganlah kamu berkata assalamu ala Allah. Itu hukumnya haram. Sebabnya apa? Sebabnya itu dia ini. Sebab larangan itu, fa innallaha huwas salam, karena sesungguhnya Allah itu adalah assalam. Karena ada sebab ini, maka hukumnya menjadi
Dilarang. Kalau tidak ada sebab ini, dilarang nggak? Enggak. Enggak. Itu. Nih, coba ini hapusan nggak ada nih. Apa namanya? Mana ya? Coba. Nggak ada mah. Nggak ada ini. Nggak ada. Kayak itu. Oh ini. Ini al-hukmu, hukum itu ya dulu beredar ma'al ilah, bersama ilah sebabnya, wujudan ada wa adaman, dan tidak adanya. Hukum itu beredar bersama sebabnya, ada dan tidak adanya. Ini kaidah fikih. Maksudnya ada hukum karena ada sebab. Tidak ada hukum karena tidak ada sebab. Ini seperti contoh kaidah ini. Dilarang mengucapkan salam Allah, assalamu Allah karena ada sebabnya. Sebabnya apa? Fa innallaha was salam. Karena sesungguhnya Allah adalah as-salam. Karena ada sebab itu menjadi hukumnya itu ada, begitu maksudnya. Kalau tidak ada sebabnya, ada hukumnya enggak? Nggak ada. Ini kaidah umum. Nanti ada juga tidak berlaku kaidah umum. Misalkan contoh daging babi haram nggak? Haram. Diteliti di kemudian hari karena ada sebab cacing pita. Sekarang coba aneh bertanya, kalau misalkan cacing pitanya dibunuh, dibasmi, daging babi jadi halal apa haram tetap? Halal. Kan dibunuh. Nah ini dia yang disampaikan. Kadang-kadang sebab itu tidak berlaku, gitu. Mau ada sebab, mau tidak ada sebab, hukumnya tetap haram. Keluar dari kaidah ini. Tetapi ini sebagai patokan. Secara kaidah umum ada sebab, ada hukum. Tidak ada sebab, tidak ada hukum. Ya. Dari ini dimasukkan ke dalam bab tauhid. Itu maksudnya adalah wajib mensucikan nama Allah dari kebutuhan. Allah tidak butuh makhluk, dan mensucikan nama Allah dari segala kekurangan. Dan yang mesti bagi kita adalah mensifati Allah itu maha kaya, yakni tidak membutuhkan makhluk, dan maha sempurna. Itu dimasukkan ke dalam bab tauhid. Itu maksudnya, ya, mensucikan nama Allah. Nah berikutnya coba dibaca ini. Doa dengan ya Allah, ampunilah aku jika Engkau menghendaki. Ya, coba baca. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqul ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta, liya'zimal mas'alata fa innallaha la mukrihalah. Janganlah ada seseorang di antara kamu yang berdoa, ya Allah, ampunilah aku jika Engkau menghendaki, atau berdoa, ya Allah, limpahkanlah rahmatmu kepadaku jika Engkau menghendaki. Tetapi hendaklah berkeinginan kuat dalam permohonannya itu, karena sesungguhnya Allah tiada satupun yang memaksanya untuk berbuat sesuatu. Dan disebutkan dalam riwayat Muslim,
wal yu'azzimir rabbah fa innallaha la yata'azzamuhu syai'un a'tahu, dan hendaklah ia membesarkan harapannya karena sesungguhnya Allah tidak merasa berat atas sesuatu yang dia berikan. Iya. Babu qauli Allahumma gfirli in syi'ta. Bab perkataan setelah doa Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku in syi'ta, jika kau menghendaki. Nah, di bab ini maksudnya nggak boleh kita berdoa dengan Allahumma gfirli in syi'ta. Dalilnya ini wa fi sahih, dalam kitab sahih yang Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yaqul ahadukum, janganlah seorang di antara kalian membaca maksudnya berdoa Allahumma gfirli in syi'ta, ya Allah ampunilah aku jika engkau menghendaki. Allahumma arhamni, ya Allah kasihinilah aku in syi'ta. Liya'zimil mas'alah, hendaklah dia berkemauan kuat dalam hal meminta. Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah la mukrih, tidak ada yang memaksa laku baginya. Wali muslim, dan bagi muslim, wali yu'azzimir rabbah, dan hendaklah dia membesarkan harapan. Fa innallaha, sangat karena sesungguhnya Allah la yata'azzamuhu syai'un a'tahu, tidak ada sesuatu yang ia berikan yang berat atasnya. Nah, jadi kita kalau berdoa itu nggak boleh dengan harap itu ungkapan jika engkau menghendaki. Oh, boleh pakai engkau menghendaki itu. Ya Allah, misal tolonglah aku jika engkau menghendaki, itu gitu. Nggak boleh. Tolong aku aja udah gitu ya. Tolonglah aku. Maksudnya kenapa ya? Maksudnya suruh besarkan harapan itu tadi kan. Allah suka diminta, itu. Allah suka diminta dan dipaksa. Dan Allah tidak merasa berat untuk memberi, beda dengan manusia. Gitu kan, Allah maha kaya, ya. Jadi nggak boleh kita berdoa seperti itu tadi ya, karena perkataan in syi'ta itu menunjukkan tidak besar harapan. Yang diperintah kita suruh membesarkan harapan ketika berdoa itu deh, wali azim rabbah, dan hendaklah dia memperbesar harapan. Kadang-kadang doa kita udah berdoa kok kabulin. Jangan putus asa, tetap besarkan harapan. Allah pasti kabulkan setiap doa. Hanya saja boleh jadi Allah ingin menguji kesabaran kita atas penangguhan doa itu. Boleh jadi nanti untuk kebaikan kita di akhirat dan yang lain-lain. Yang jelas mesti kita berprasangka baik terhadap Allah. Jangan putus asa, gitu ya. Putus asa itu dari setan, ya. Yang menyebabkan berburuk sangka terhadap Allah. Nah, itu nggak boleh. Allah suka didesak ketika kita berdoa kepadanya, dia terus berharap. Doa apa aja? Doa ampunan, di sini contoh ampunan ya kan. Terus doa minta rahmat, tentang berhubungan dengan akhirat. Yang berhubungan dengan keduniaan juga sama. Misalkan minta rezeki, ya kan? Ya Allah, berikanlah aku rezeki jika Engkau menghendaki. Jangan, nggak boleh. Kita harus besarkan harapan. Terus banyak berdoa, ya kan? Banyak berdoa.
Kemudian juga perlu diperhatikan juga apa namanya itu dalam berdoa itu hal-hal yang membuat terhalang dari dikabulkan doa itu. Yang penyebab utamanya itu adalah haram. Makan minum haram. Iya, dosa. Itu ya kan, mau nabut sama Allah ya kan? Ya. Dan Allah tidak merasa berat untuk diminta. Bahkan Allah suka kalau dia itu diminta. Kalau nggak diminta, Allah murka. Di hadis itu Allah murka terhadap hamba yang tidak mau meminta kepada Allah. Beda dengan manusia. Manusia nggak suka diminta. Ya. Karena memang manusia pada dasarnya fakirun ilallah. Semua manusia itu adalah fakir terhadap Allah. Allah itu al-ghani, maha kaya. Ya. Semua manusia itu butuh kepada Allah. Jadi hadis ini melarang kita meminta kepada Allah dengan jika engkau menghendaki, nggak boleh. Dan kita diperintah membesarkan harapan ketika berdoa, ya. Kemudian hubungannya apa namanya dengan bab tauhid apa ini? Apa namanya? Dari hubungan tauhid, bab ini masih dalam bab tauhid, sama seperti bab yang bab yang sebelumnya, mensucikan Allah dari apa yang tidak patut baginya. Kalau dari perkataan jika engkau menghendaki ada makna ini enggak? Kalau jika engkau menghendaki ada makna jika mampu. Apa? Mampu. Bukan lagu kalau dari ini ya. Kemudian juga dari Allahnya juga tuh ditempatkan sebagai zat yang yang tidak mampu. Kalau jika engkau menghendaki menunjukkan ada ketidakmampuan, itu namanya mengurangi kebesaran Allah. Di situ letak masalahnya. Jadi gimana? Jika engkau mampu, tolong ya kalau ente bisa. Remehkan berarti. Bukan perkataan kalau ente bisa, berarti ada kelemahan di situ. Ada ketidakbisaan, itu yang sifatnya memungkinkan dia tidak mampu. Allah nggak ada kayak begitu. Makanya kita disuruh mensucikan nama Allah. Itu dia. Allah semuanya bisa, mampu. Makanya dilarang itu insyita, jangan kamu berdoa jika engkau menghendaki. Ada makna di situ, mengurangi kemahabesaran Allah, kemahakuasaan Allah. Itu letak masalahnya di situ. Ya, Allah maha luas karunia-Nya dan maha sempurna kekayaannya itu yang. Satu lagi ya, singkat saja. Babu layakulu abdi wa amati. Bab tidak boleh berkata hambaku. Abdi itu hamba laki-lakiku. Wa amati dan hamba perempuan. Kalau itu judulnya siapa ya? Judulnya. Janganlah mengatakan hambaku, abdi, amati. Iya, amati. Abdi buat hamba laki-laki, hamba laki-lakiku. Amati hamba perempuanku. Ini Fis Sahih, di dalam kitab Sahih yang Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakul ahadu